Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Bonorowo bersama saya Pak Ahmad Solikin. Kali ini dalam pembelajaran materi IPS kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional. Ya, pendistribusian kembali pendapatan nasional. Oke, yang sudah ada bukunya dibuka halaman 181. Ya, halaman 181, buku paket kelas 8. Oke, bisa ditulis dahulu tujuan pembelajarannya. Ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang ketiga, mendistribusikan program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Yang keempat, merumuskan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Dan yang kelima, menganalisis penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan yang sedang terjadi di negara-negara sedang berkembang atau negara yang berkembang. Oke, itu poin penting dalam pembelajaran kali ini. Diharapkan kamu nanti bisa memahami tentang materi pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ini Pak Guru sajikan gambar. Baik, itu di bawah sudah ada keterangan gambarnya bahwa gambar itu merupakan kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Ya, ini ironis sekali. Kalian bisa lihat perbandingan bahwa pembangunan berdampingan antara gedung bertingkat, ya, gedung pencakar langit dengan rumah kumuh di sampingnya, ya, atau perumahan rakyat yang ada di sampingnya itu perumahan kumuh, sedangkan di sebelahnya itu ada gedung pencakar langit atau gedung bertingkat. Ini betul-betul ketimpangan yang luar biasa antara yang kaya dan yang miskin. Itu perbedaannya terlalu lebar, ya, terlalu lebar. Ini sebagai gambaran bagaimana pendapatan nasional Indonesia itu tidak merata, ya, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Oke,
Kita ke slide berikutnya. Ya, ini juga ada gambaran sama seperti yang tadi. Di gambar yang pertama ini untuk gambar yang kedua, ini ada dua gambar. Bagaimana perbandingan kondisi pusat perbelanjaan masyarakat kelas menengah ke atas dengan tempat tinggal masyarakat miskin, atau di situ adalah toko ya, toko atau perbelanjaan masyarakat miskin. Bagaimana perbandingannya yang sangat mencolok begitu masuk kita ke pusat perbelanjaan menengah ke atas atau ada mall ya. Di situ gedung bertingkat mewah dengan barang tertata rapi. Sedangkan yang gambar 2 di situ menjajakan barang elektronik ala kadarnya, diletakkan begitu saja dengan kondisi yang memprihatinkan. Ini bukti bahwa pendapatan nasional itu tidak merata. Oke, lanjut. Ya, ini gambar subsidi pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan BBM, bahan bakar minyak. Ya, ini salah satu usaha pemerintah dalam meratakan ya atau mendistribusikan pendapatan nasional, menyalurkan pendapatan nasional dari masyarakat kaya ke masyarakat yang miskin. Itu caranya dengan adanya subsidi. Ya, subsidi, ada subsidi pupuk, ada subsidi BBM dan subsidi-subsidi yang lainnya yang diharapkan bisa meratakan atau menyalurkan pendapatan ke masyarakat yang kurang mampu. Oke, slide berikutnya. Ya, ini tadi pendapatan nasional. Orang kaya ya, orang kaya punya pendapatan tinggi. Ini dikenakan pajak karena kekayaannya banyak, mungkin juga penghasilannya banyak. Ini ada membayar pajak ya, membayar pajak di kantor pajak. Dan nanti penghasilan pemerintah dari pajak kemudian dikembalikan lagi ke rakyat untuk pembangunan. Nah, ini namanya kalau pembangunan itu investasi sosial ya. Investasi sosial yang tidak akan sia-sia di kelak masa yang akan datang. Karena kalau terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara kaya dan miskin, ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang bisa menimbulkan kriminalitas dan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Oke, kita ke materi pokoknya tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Yang disebutkan awal tadi dikembalikan ke rakyat. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam
1 tahun. Ya, jadi pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Berarti penduduk Indonesia jumlahnya berapa, nanti dihitung rata-rata pendapatan nasionalnya berapa. Ya, meskipun ada yang kaya, ada yang miskin, kalau diratakan di rata-rata pendapatan nasional Indonesia itu masih rendah, meskipun banyak orang kaya di Indonesia. Atau juga pendapatan ini didefinisikan sebagai jumlah total hasil produksi nasional yang dapat dihasilkan oleh semua anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Oke, itu yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kita ke pengertian dari redistribusi pendapatan. Redistribusi itu disebut juga pendistribusian kembali. Ya, pendistribusian kembali masih bingung ya? Penyaluran kembali, ya, disalurkan kembali. Ya, kemarin kita sudah membahas materi di kelas 7 itu distribusi, itu penyaluran, ya. Ini pendistribusian, penyaluran kembali. Pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lain. Ya, itu redistribusi pendapatan. Jadi menyalurkan kembali pendapatan masyarakat kaya kepada kelompok masyarakat miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan-pungutan lain. Yang kedua, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat. Ya, ini jaminan sosial yang artinya bentuk dari kepedulian negara kepada rakyatnya, yang merupakan bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Ya, misalnya dengan pajak kita bisa membangun jalan, membangun fasilitas umum yang lain yang digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat miskin menikmati penghasilan dari orang-orang kaya. Ya, itu yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan. Oke, ke slide berikutnya. Ya, bentuk redistribusi pendapatan itu bisa vertikal, ke atas ke bawah, yang artinya pengiriman uang dari orang kaya ke orang miskin. Ya, lewat pajak.
Yang miskin bayar pajak, pajaknya sedikit. Yang kaya bayar pajak, pajaknya banyak. Kemudian orang kaya itu membantu, mendukung orang miskin lewat pajak, ya, transfer uang dari orang kaya dan orang miskin, ya, bentuk dukungan dari masyarakat yang berekonomi kuat kepada masyarakat yang berekonomi lemah. Jadi ke atas ke bawah. Yang kedua, redistribusi pendapatan horizontal, ya, ke mendatar ke kanan kiri, ya, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Sebagai contoh, di sini ada orang dewasa ini menyalurkan pendapatannya kepada anak-anak, orang tua kepada anaknya, atau dari remaja kepada orang tua. Ini juga merupakan jaminan sosial yang pada hakikatnya merupakan dukungan finansial atau dukungan keuangan yang diberikan kepada anak-anak, ya, dari orang dewasa kepada anak-anak. Lah nanti setelah anak-anak mereka dewasa, mereka akan membayarnya kepada orang tua. Nah, ini merupakan yang namanya redistribusi pendapatan secara horizontal, atau penyaluran keuangan kepada orang yang sakit, yang nanti setelah sehat kemudian mereka membayar. Nah, ini dalam bentuk misalnya ada BPJS, ya, ya, atau Askes, ya. BPJS ini kalau sehat mereka akan membayar BPJS. Kemudian kalau sakit akan mendapatkan dukungan keuangan dari BPJS. Atau yang lain, sebagai contoh ini pensiunan. Pensiunan akan mendapatkan gaji pensiun karena para pensiunan itu sudah membayar pada saat mereka bekerja. Nah, ini ya bentuk-bentuk redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Oke, slide berikutnya. Nah, program redistribusi pendapatan di Indonesia. Ini diantaranya yang pertama adalah program jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Ya, kebutuhan dasar itu mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ini program-program pemerintah yang dilakukan sampai saat ini masih juga ada, masih terus berlangsung dalam penyaluran kembali pendapatan nasional. Ini yang pertama adalah dengan BLT, bantuan langsung tunai. Ya, ini diberikan kepada masyarakat miskin. Kemudian ada bantuan tunai bersyarat yang sekarang ada namanya adalah PKH, Program Keluarga Harapan. Ini syaratnya anak-anak yang keluarga yang punya anak yang masih sekolah. Ini ada PKH. Dan ada jaminan sosial yang lainnya. Kemudian ada yang di sekolah itu ada bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian ada beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang
kurang mampu ada beasiswa, dan ada jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas atau sekarang diganti dengan nama BPJS untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Ya, ini salah satu program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Slide berikutnya, yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Nah, ini pada tahun 2007 sudah diluncurkan program kredit usaha rakyat KUR, ya. Dengan kebijakan ini UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan formal itu ya bank, ya. Ya, aturan-aturan apa yang dihilangkan untuk kredit lunak? Ya, misalnya tidak perlu ada jaminan, ya, tidak perlu ada jaminan, misalnya sertifikat tanah atau yang lainnya, ya, kredit tanpa jaminan. Ini untuk kredit usaha rakyat. Ini karena pemerintah sudah menitipkan uang yang cukup besar, 1,4 triliun ini pada lembaga penjaminan, ya. Tapi kalau ada kredit yang macet akibat untuk usaha rakyat dan usaha mikro kecil menengah, ini dijamin oleh pemerintah, ya. Ini penjaminan kredit berbasis komunitas. Ini ada kelompok-kelompok usaha, ya, kelompok-kelompok usaha. Ada kelompok ternak, ada kelompok pertanian, ada kelompok perikanan dan lain sebagainya. Ini membentuk kelompok, kemudian bisa mengusulkan kredit kepada lembaga keuangan formal, yaitu bank yang tanpa jaminan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, pengembangan usaha dan atau industri kecil. Mengapa usaha kecil perlu dikembangkan? Yang pertama adalah usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Ya, yang pertama, meskipun kecil tapi banyak, sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Ini menimbulkan dampak positif terhadap pengurangan jumlah kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ya, ini lokasi usaha kecil menengah itu banyak di daerah-daerah pedesaan, sehingga usaha kecil ini dikembangkan sampai ke pelosok desa, sehingga tidak ada diskriminasi antara kota dan desa, ya. Jangan semua industri-industri itu didirikan di kota, sementara di desa
tidak ada sehingga terjadi ketimpangan yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengapa usaha kecil ini perlu dikembangkan? Pemerataan dalam distribusi pendapatan. Nah, ini UKM, usaha kecil menengah, sangat kompetitif. Ya, sangat kompetitif, sangat mampu bersaing ya. Tidak ada monopoli sama sekali. Ya, melibatkan tenaga kerja yang sangat banyak yang akhirnya mempertinggi daya beli. Ya, ini perusahaan besar didukung oleh perusahaan kecil. Sehingga hasil produksi perusahaan besar itu bisa digunakan atau dinikmati oleh penduduk atau masyarakat miskin. Ini diharapkan pemerataan pendapatan pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Oke, itu yang ketiga, program dari pemerataan pendapatan di Indonesia. Dan yang keempat, pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program kooperatif social responsibility. Ya. Program ini kayak semacam bapak angkat ya. Bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Perusahaan besar ini mendukung perusahaan kecil. Ya, perusahaan besar mendukung atau membantu perusahaan kecil. Perusahaan besarnya sebagai bapak angkat kepada perusahaan-perusahaan kecil atau mungkin kepada usaha kecil menengah atau koperasi. Ya, di Indonesia ada koperasi ya, koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi jual beli atau serba usaha juga ada. Program ini sebagai tanggung jawab melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Ya, ini pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility. Wah, mudahnya ya bapak angkat ya, bapak angkat perusahaan besar punya tanggung jawab sosial untuk membantu usaha kecil menengah dan koperasi. Oke, slide berikutnya. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Ya, lewat penegakan hukum ini kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak hanya untuk melindungi pengusaha besar. Itu tidak. Jadi semua diayomi, dinaungi hukum, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil atau mungkin ada usaha kecil menengah UMKM. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah akan menjadi efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Ya, ini keadilan di bidang
ekonomi ini sangat penting. Ya, itu yang ke-5. Oke, slide berikutnya. Ini ada beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Kalau tadi penyalurannya, sekarang adalah bagaimana pendapatan itu diambil oleh pemerintah dan kemudian disalurkan. Ya, praktiknya ini ada subsidi, ya, subsidi. Pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal. Nah, ini gambarannya. Misalnya dalam bidang pertanian atau perkebunan ada subsidi pupuk, sehingga ini akan memberikan peluang kepada sektor tersebut untuk memperoleh keuntungan. Bahkan dengan subsidi BBM-nya, ini pengangkutan juga akan jauh lebih murah, sehingga harga jualnya bisa bersaing. Ini lewat subsidi sekarang sudah dilakukan, jelas nyata membantu usaha kecil dan menengah. Dan praktek yang kedua dengan pengenaan pajak. Terdapat jenis pajak yang ada di Indonesia. Nah, kalau kamu ingin lebih memahami tentang jenis-jenis pajak, ya kamu bisa browsing, download tentang materi pajak. Di sini Pak Guru tidak menyampaikan secara detail bagaimana pajak itu dipungut, berapa persentasenya dan lain sebagainya. Di sini Pak Guru sajikan jenisnya saja. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan. Ya, penghasilan baik perorangan maupun badan usaha seperti perusahaan itu dikenai pajak. Biasanya pajak penghasilan ini pajaknya itu progresif. Semakin tinggi penghasilannya, semakin besar pajaknya. Nah, ini untuk pendapatan dari sektor pajak merupakan pendapatan yang luar biasa, ya, luar biasa. Pajak merupakan pendapatan yang utama dari negara. Yang kedua adalah pajak kendaraan bermotor. Jelas yang punya kendaraan bermotor itu dikenai pajak. Kemudian yang berikutnya pajak terhadap barang mewah. Ada PPN dan PPNBM. PPN kalau kamu belanja di tempat yang mewah, misalnya mall, supermarket atau lain sebagainya, itu dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai. Atau kamu membeli lewat online, itu juga ada PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak PPNBM, pengenaan pajak untuk barang mewah. Ini dikenakan dari luar negeri itu sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Ya, ini bagaimana pemerintah dalam praktek redistribusi itu pajak merupakan hal yang utama.
Nah, itu gambarnya cukup apa namanya ya, bangga ya. Bangga itu muda, berpenghasilan, sudah bayar pajak ya, masih muda, penghasilannya banyak atau tinggi, ini bayar pajak. Bangga itu muda, berpenghasilan, sudah membayar pajak. Oke. Bangga kalau sudah bisa berkontribusi kepada negara. Oke, slide berikutnya. Ya, ini terakhir. Renungkan oleh Anda semua. Orang bijak bayar pajak. Ya. Orang bijak bayar pajak. Pendapatan negara sebagian besar diperoleh dari penarikan pajak. Pajak yang terkumpul digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas umum yang lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Bukankah semua masyarakat turut menikmati fasilitas tersebut? Ya, masyarakat menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang uangnya dari pajak. Lalu apakah kalian setuju bahwa ada istilah orang bijak atau orang yang bijak itu bayar pajak? Tentunya kalian setuju ya. Kalau orang yang bijak, maksudnya orang yang bijaksana, orang yang baik itu membayar pajak atau taat pada aturan pajak. Ya, taat pajak itu artinya yang bayar pajak. Oke, tentunya kalian setuju ya. Setuju sekali, Pak Guru juga sangat setuju bahwa orang yang bijak itu bayar pajak. Ya, demikian pembelajaran pada siang hari ini tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional yang sudah Pak Guru jelaskan. Kalau kurang jelas bisa dibaca materinya, sudah ada di buku paket halaman 181 sampai 188. Ya, sedikit ya, ada 4 lembar. Ya, kalau malas membaca ya nonton video pembelajaran tentang pendapatan, redistribusi pendapatan. Ya, kiranya itu pembelajaran pada siang hari ini tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional, yang tentunya kalian semua sudah menikmati, sudah banyak yang menikmati, masyarakat sudah banyak yang menikmati pendistribusian kembali pendapatan nasional lewat program-program pemerintah yang ada sampai dengan saat ini. Kiranya cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.